Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati ibu mertua saya, Ibu Hajah Istidaroyah binti Elias, dan keluarga besar dari Terah, Bapak Haji Sambasi, baik mantu-mantunya, putu-putunya, cucu-cucunya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul, bermuwajahah, bersilaturahim dalam rangka menyambut berbuka puasa pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat, barokah, hidayah, ridho kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita panjatkan sholawat untuk junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita diberi syafaat nanti pada hari yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya mendapat undangan untuk menyampaikan kultum kuliah 7 menit dengan tema memberikan berbuka puasa kepada orang yang sedang berpuasa. Nah ini apa ada anjuran atau gimana ini? Nah, karena saya tidak hafal, saya akan membaca sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan hadis riwayat Tirmidzi yang bunyinya, man fatoro sha'iman kana lahu mislu ajrihi khairu annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Nah, ini bahasa Arab. Nah, bahasa Indonesianya, nah, mari kita dengarkan. Siapa yang memberi makan orang yang sedang berbuka puasa, maka baginya pahala seperti orang yang puasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Mungkin mudahnya ya, seperti kita sekarang ini kan berbuka puasa, akan berbuka puasa. Misalnya ada orang yang memberikan sedekah atau kita mungkin bersama-sama dibiayai bersama, berarti orang yang berbuka puasa tadi ya, tidak hilang ganjarannya, walaupun ada orang yang memberikan sedekah berbuka puasa, dan orang yang memberikan sedekah itu mendapatkan ganjarannya seperti orang yang berpuasa. Mungkin diambil mudahnya, yang puasa itu misalnya mendapatkan pahala 1000, yang memberikan sedekah untuk buka bersama ya mendapatkan 1000. 1000 ada 10 orang atau 20 orang, 30 orang.
Berarti yang sodakoh tadi mendapatkan 30.000 orang malah, karena 30 orang. Yang sodakoh mendapatkan 30.000 orang. Nah, orang yang 30 tadi juga tidak akan hilang ganjarannya, walaupun walaupun Allah sendiri memberikan ganjaran kepada orang yang sedekah itu 1000 pahala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua tadi buka puasa. Ini tidak buka puasa misalnya. Ini katakanlah takjil ya. Takjil itu pada makan pertama dimasukkan minum masuk. Makanan kecil misalnya tempe, misalnya apa masuk ya. Kemudian pada waktu masuk takjilan ini ya itu mendapatkan ganjaran. Karena ada orang yang asalkan udah takjil belum mau makannya nanti setelah sholat maghrib misalnya. Nah, nanti ganjaran ada lain. Kalau ini tadi ganjarannya itu tadi sesuai ganjaran yang puasa. Nah, kalau orang yang sampai makannya sekalian, sampai kenyang gitu, ganjarannya ada lain. Ganjarannya menghapus dosa-dosa. Nah, berarti sekaligus insya Allah kita nanti ada dua, yaitu ganjaran dapat 1000 tadi, 1000 pahala katakanlah contohnya, misalnya dapat pahala 1000 orang yang puasa tadi, plus dosa-dosanya diampuni. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya geret lagi nih. Nah, ketok. Nah, ini ada hadis lagi. Saya bacakan artinya saja. Nah, biar cepat. Ini riwayat Muslim. Ya. Memberikan makan yang berpuasa itu sebaiknya dibarengi dengan berpuasa. Nah, ini yang bagus. Nah, tapi ada orang yang tidak berpuasa memberikan takjilan atau buka puasa ya tidak apa-apa ya. Ya tadi ada suatu hadis memberikan makan yang berpuasa sebaiknya dibarengi dengan berpuasa. Termasuk lain-lain dan sholat malam, sholat tarawih. Ya. Misalnya sholat malam itu atau sholat tahajud. Ya. Karena sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar yang kelihatan dari luarnya dan dari dalam juga kelihatan bagian dalam surga itu. Kemudian ada sahabat yang bertanya, "Wahai Rasul, untuk siapa kamar-kamar itu dipersiapkan?" Kemudian Rasul menjawab, yaitu untuk orang yang berkata benar, yang memberikan buka puasa, maka senantiasa termasuk sholat malam. Karena orang yang sholat malam itu yang biasanya manusia sedang tidur. Memberi makan, sedekah, bersedekah orang pada buka puasa, yang mana itu menjadi penyelamat siksa neraka dan siksaan panasnya hari kiamat nanti. Jadi hari kiamat nanti itu panas sekali, maka bisa menjadi naungan ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur. Jadi kita semua besok mati ya. Kalau semuanya manusia sudah mati, dibangkitkan dari alam kubur dan dikumpulkan di padang mahsyar. Pada waktu itu matahari sedemikian dekat dengan manusia, pokoknya dekat sekali antara matahari dan manusia. Pada hari itu tidak ada yang merasa nyaman kecuali orang-orang yang mempunyai amal yang menyebabkan mendapatkan naungan, yaitu sedekah, orang yang memberi buka
puasa. Kemudian di bulan Ramadan ini juga sekaligus bulan yang penuh rahmatan, maghfirah, nitnun minaniro. Rahmatan itu ganjarannya dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali, bahkan lebih. Dan semua amalan itu untuk dirinya sendiri, kecuali satu, ibadah puasa. Jadi ganjaran misalnya haji, sholat, kemudian apa saja itu untuk manusia yang berbuat amal itu, kecuali ilasiamu, kecuali ibadah puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalas. Berarti tingkatannya 10 sampai 700 dan tak terhingga. Nah ini maka perlu bersedekah di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah juga bersabda, setiap orang yang akan berada di bawah naungan sedekahnya selama di padang mahsyar, sampai ada keputusan untuk manusia itu di padang mahsyar, nanti ada keputusan mereka manusia itu masuk surga atau neraka. Wah, jadi akan diputuskan itu panas sekali. Nah, menunggu keputusan itu, kalau orang yang bersedekah buka bersama, memberi makanan orang yang buka bersama, mendapatkan naungan dari sedekah tersebut. Kemudian dilanjutkan lagi dalam hadis itu, sedekah dapat menjadi pencegah dari siksa api neraka. Yang artinya sabda Rasulullah, jagalah diri kalian dengan bersedekah, walaupun hanya sebutir buah kurma atau seteguk air putih. Nah, jadi sedekah itu tidak harus yang mewah. Bisanya hanya dengan 1 butir kurma, anggur atau tempe dan lain sebagainya, silahkan. Tetapi ya tadi, semakin banyak ya semakin bagus. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah manfaatnya kita berbuka puasa bersama ini. Di samping kecuali yang tadi yang sudah disampaikan hadis-hadis tadi, ini menjalin berbuka puasa ini menjalin ukhuwah Islamiyah, mengeratkan persaudaraan antara sesama manusia, wabil khusus terah Mbah Sambasi. Ya, ini perlu dibuat persatuan harmonis, ya, ada suatu kekeluargaan yang baik. Terah Mbah Sambasi ini bagus sekali ya. Ini saya menghimbau, jadi ini perlu dilestarikan, dibiasakan. Sebaiknya ya tidak hanya berbuka puasa ya, silaturahim seperti biasa itu ya. Nah, itu bagus juga. Nanti nanti kita birrul walidain kepada orang tua yang sudah meninggal, atau ada acara arisan, atau ada acara pengajian, nah terserah, atau ada acara misalnya ya, ini keluarga besar Mbah Sambasi ini misalnya mengadakan piknik bareng misalnya. Nah ini juga dirembuk baik. Wah, ini terima kasih ya kekompakan keluarga Mbah Sambasi ini. Besok lebaran ini semua seragam. Terima kasih Pak Haji Heru Widodo, Tante Maya yang sudah memberi sponsor seragam ya. Terima kasih ya. Nah, besok misalnya ingin
tur religi misalnya di mana ya yang penting tidak jauh-jauh, ya, itu juga bisa. Saya setuju itu ya. Pasokan gelem ya dibayari ya. Ya dirembuk aja ya, dirembuk banyak yang bisa membantu ya. Sama sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga tidak kalah pentingnya ini kan kaitannya dengan makan ya, buka bersama, dan ini kaitannya bukan bersama ini memberi pelajaran kepada kita ya. Ternyata orang sehat itu kalau puasa ya, kemudian seteguk air dan mungkin tempe 1 atau 1 sudah hilang hausnya. Nah ini senengnya orang yang berpuasa ini pada waktu saat berbuka puasa, dan tentunya nanti pada saat bertemu Allah Subhanahu wa taala. Karena juga orang yang berpuasa tadi ya, itu dimasukkan di dalam surga melalui pintu yang disebut pintu Ar-Royan. Orang tidak akan bisa masuk surga itu kecuali orang yang berpuasa. Ini untuk itu kita sudah punya tiketnya, punya kuncinya masuk surga lewat pintu Ar-Royan. Kemudian kaitannya dengan berbuka puasa tadi juga kita merasakan ya, misalnya ternyata tidak makan 1 hari ini sebenarnya ya juga lapar ya, juga haus. Jadi ini memberi pelajaran kepada kita, barangkali kita punya sedikit sedekah atau harta benda yang bisa untuk meringankan saudara-saudara kita yang mungkin tidak bisa makan 1 hari ya. Mungkin ada loh yang makan 2 hari sekali, ada enggak itu? Sekarang ya ada ya, 1 hari sekali makan. Nah, jadi ini memberi kesempatan untuk berpikir, seandainya punya rezeki, punya harta benda yang agak longgar, bisa ikut merasakan membantu fakir, miskin atau orang-orang yang membutuhkan bantuan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mumpung, nah ini mumpung ini bahasa apa ini? Sojo ya. Mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih sehat ya. Ini alhamdulillah ada bulan Ramadan, kita bisa menangi, bisa menemui, menjumpai bulan Ramadan ini. Karena saudara-saudara kita banyak yang sudah tidak bisa menemui karena sudah dipanggil dahulu. Siapa? Misalnya almarhum yang baru saja ini yang meninggal siapa? Mbak Esti, Pak Jamaluddin. Pak Jamaluddin itu kita tahu hafal Al-Quran. Wah. Yang menurut kita itu ganjarannya itu ya banyak ya, orang yang hafal Al-Quran. Mari Pak Kiai ya. Tapi kalau Allah sudah menghendaki dipanggil ya dipanggil ya. Nah untuk itu mumpung kita itu masih diberi hidayah, kesehatan ya, mudah-mudahan dimantapkan iman, dimantapkan Islam kita, jangan sampai kita tergoyah dengan iman yang lain. Karena sekarang itu ya mungkin karena mencari pekerjaan sukar ya, mungkin karena banyak ya orang-orang yang punya duit dan dia mempunyai misi dakwah. Kowe gelem ra tak kaya duit ning metu saka Islam. Wah ini harus hati-hati. Jadi harus berpegang teguh pada iman dan Islam. Jangan sampai kita tergiur dengan harta benda, mungkin harus murtad selain agama Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an ya, bisa dibuka yang bawa HP. Cocok enggak? Cocokan ini. Aku hafalan lah ini ya. Wah.
Ini orang gue anu ya kapan-kapan gue ini bedean 10.000 piro udah kira apa ya. Ya besok sambawan. Insyaallah. Persiapannya kurang. Surat 3 namanya surat Al-Imran. Itu ayat 102. Ya, cocok enggak? Ini enggak cocok disalahke. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya apa itu? Wong sing padha iman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan kamu mati. Nah, itu Allah sendiri yang berfirman. Mati dalam keadaan tidak Islam. Ya, kita sambung besok pada waktu yang lain. Mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat barakah ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga bahagia fitini di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka asumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdatu bi rahmatika ya arhamar rahimin.